berarti kalau kita bersaudara harus saling maaf memaafkan, harus saling nyayang menyayangi, betul? Biar makhluk di langit juga menyayangi kita. Heran, kok saudara kandung, saudara sepupu, apalagi antara anak dan ibu berlarut-larut bermusuhan. Summa na'udzubillahi min. Sambungan hadis ini. Kan kita tadi, Bu, saya ceramah kalau tidak diikat dengan dalil. Boleh saja Bapak Ibu berkata, Ustadz katanya pare-pare, iya toh? Tapi kalau diikat dengan dalil, tangkis maki Pak, perkataan Rasulullah. Apa kata Nabi? La yuhillul muslimin ayyahjur akhahu fawqa salatin, faman hajara fawqa salatin famata dakhalan nar. Dan seorang muslim wal muslimat tidak dihalalkan mendiamkan, memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Maka barang siapa yang meninggal dunia salah satu di antara mereka sebelum saling maaf memaafkan, kata Nabi, famata dakhalan nar, maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, janganlah berlarut-larut kalau kita marah sama orang, jadilah pemaaf. Bagaimana caranya Ustaz? Ingat kebaikannya orang, berusaha untuk menutupi kekurangannya. Sebaliknya, ingat kekurangan yang pernah kita lakukan, berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, Ibu Bapak. Kenapa Pak? Manang tekam hebatna ibadah Pak Bu, pasti ada kesalahan tak? Betul? Biarpun bagaimana jeleknya orang, pasti ada kebaikannya. Maka jangan pernah menilai diri kita lah yang paling baik. Jangan pernah menilai diri kita yang paling suci, diri kita lah yang paling bertakwa. Orang lain semua bidah, orang lain semua dalalah. Hanya persoalan fikih, hanya persoalan khilafiyah. Jangan Pak, karena kita tidak tahu siapakah di antara Bapak Ibu yang paling bertakwa malam ini, siapakah yang paling suci, siapakah Ibu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Jangan lewat dari 3 hari, apalagi saudara, apalagi orang tua. Masya Allah. Tapi ada orang berlarut-larut, dia tidak ajak bicara saudara kandungnya, bahkan orang tuanya, padahal dia yang pernah mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Betul tidak Bu? Anjo kodong ibu-ibu kapak setunir amanah anar-aru Pak. Nah kadang kodong Pak Risina, Pak Risina tiaman tong mana kemana. Tapi untungnya itu ibu-ibu Pak, 2 kelebihannya Pak. Apa kelebihannya ibu-ibu? Pelupai. Yang kedua pemaaf ki. Puna narapi patampulolo nakalupami Pak Risina. Yang kedua dia pelupa, tidak dendam. Kalau dia ingat sakitnya ketika mau melahirkan anak Pak, ngapain? Kira-kira tak 2 tak talu banyak entah. Sampai dia nih, nasabah orang itu Pak Risi, cocok itu. Untungnya dia tidak pendendam dan juga tidak pelupa. Makanya saya kasihan kalau ada orang-orang melahirkan itu setengah mati bertertiri sakitnya. Maka berusaha pakai doa, amalkan supaya istri kita kalau melahirkan tidak setengah mati sakit. Mau berbagi resep? Ibu-ibu. Kalau ada orang mau melahirkan, insya Allah amalkan doa ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Apa doanya Ustaz? Ingat, ikut Bu, ikut. Allahumma barik lana. Itu doa makan. Kalau makan kue ke sebentar, itu yang dimakan, dia itu yang dibaca doanya, doa makan. Bapak Ibu, puna niat tahu sigap pasetan atau parakan di piring ngolonga, di piringnya gadang, ya lalu juga baca Pak doa nggak? Allahumma barik lana fi ma arsaqtana wa qina azabannar. Puna tena lari parang ngatai percaya ya. Maka lada kan Reki. Apa yang dibaca ketika orang itu hamil sampai dia mau melahirkan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengenal sesuatu apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Coba kasihan Ibu, tabe Ibu, kita jawab ibu-ibu yang pernah ngandung Bu ya. Jawab dengan jujur Bu. Yang belum pernah mengandung jangan lalu dijawab kikodo belum ada pengalaman tah. Bu, pada saat mengandung sampai melahirkan setengah mati enggak Bu? Sakit tidak Bu? Masya Allah luar biasa Pak.
Bahkan malam tiga macam kita ibu punah tiana maki gaya tamam ibu. Nasabah punah pakamam ini mah. Masya Allah, tapi dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa mengeluh, betul tidak? Mana Pak Alsin melahirkan kurang lebih 9 bulan 10 hari. Normal dalam ilmu kedokteran, ibu-ibu mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari normal. Kenapa Ustaz tahu? Saya kan dulu Pak pernah bercita-cita jadi dokter. Cuman karena saya jatuh di ketampanan, makanya saya tidak jadi dokter. Tahun 97 bercita-cita jadi tentara, tapi karena jatuh di ketinggian, makanya tidak lulus-lulus. Karena begitu diperiksa, ukur tinggiku ya hanya 157, tidak sampai 160. Malam ini saya paling tinggi. Akhirnya 2006 Allah takdirkan saya jadi penceramah seperti malam ini, Masya Allah. Artinya setiap kegagalan seseorang jangan pernah berburuk-sangka kepada Allah, karena di balik kegagalan itu ada yang diistimewakan, ada yang dirahasiakan oleh Allah yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan itu. Nah ini dia rahasia Pak Bu. Jadi tadi berburuk-sangka pun nanti lagi berhasil jadi polisi, jadi tentara, mungkin ada yang lebih baik yang Allah rahasiakan. Saya tidak ada nasibku jadi polisi, jadi tentara, dokter juga tidak. Makanya saya tahu sedikit. Kalau berbicara kedokteran sedikit tahu karena pernah baca. Ternyata ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari perempuan itu normal ngandung. Tapi sekarang sebagian istrinya orang Pak terlalu manjai. Baru 8 bulan sekian hari eromis ini sesar. Tidak pernah rapi ki. Karena selalu bunuh ini. Nah itu dokter kayak kalau bisa 10 juta dibayar. Ibu bapak dirahmati, mengandung kurang lebih 9 bulan, melahirkan bersimbah darah antara hidup dan mati, betul? Betul. Menyusuhin kurang lebih 2 tahun, tapi mereka tidak pernah minta balas. Setetes air asih yang pernah kita minum, biar setiap hari ibu kasih uangnya 500.000 1 juta, belum sebanding. Tapi tadi karena nasur konutianannya anak durhaka. Jangan sekali-sekali mengatakan ngapa nutianannya nggak? Itu kan Allah yang takdirkan melalui proses antara ibu dan bapak kita, betul? Kalau Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menghendaki, banyak orang diuji oleh Allah Pak Bu, baru usia 30-40 tahun, 10 tahun pernikahannya kaya raya ibu, jaya barang-barang aja pakai lumayangan, tapi dia tidak diberikan anak keturunan oleh Allah. Diuji dengan harta yang banyak, tapi tidak diberikan anak keturunan. Makanya ada majelis taklim pernah mengundang saya ceramah, dia bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ini 2 orang anak Ustadz, tapi tidak ada yang kulahirkan. Anak angkat kuambil. Lalu kutanya, bagaimana doa kakak ibu? Dia bilang, kalau berdoa kepada dia, Allah berikanlah anak, ya Allah berikanlah anak, ya Allah. Cocok ibu, tapi tidak begitu doa yang bagus. Apa justru? Ya Allah berikanlah keturunan anak yang soleh atau anak yang soleha. Allah kabulkan doa tak? Allah berikan anak tapi bukan dari kandungannya. Anaknya orang yang dia ijabah doanya. Makanya ibu-ibu kalau mau berdoa yang tidak punya anak ya begitu doanya. Ya Allah berikanlah keturunan anak yang soleh atau anak yang soleh. Jangan bilang berikan anak nanti anaknya orang kita ambil. Itu dia Pak. 2 anaknya tapi tidak dilahirkan karena anaknya orang dipelihara jadi anak angkat. Nah ibu bapak dirahmati Allah, kita kembali. Ketika ibu melahirkan bersimbah darah antara hidup dan mati, betul? Tidak salah orang tua kita mengatakan begini, saya rentu bangkin dari kuburan amma anu, saya kuburan riba lagaring ratunan anak, betul? Napa kalau pugis, masya Allah. Lihat ibu, apa makna 5 jari-jari tangan ini? Tolong perhatikan baik-baik 5 ini. Ketika kita masih kecil, posisi ibu kita di tengah sama bapak, paling tinggi dia, tangan mantap. Begitu menginjak usia remaja naik, kita geser, dia turun ke bawah. Begitu kita dewasa naik, ambil alih posisinya, dia turun ke bawah. Maka survei membuktikan ibu yang usia 50 tahun ke atas Pak, insya Allah pertama dia cepat tersinggung. Kenapa? Karena dia kembali bertemu seperti anak kecil. Lihat ibu, usia ibu-ibu 50 tahun ke atas gampang tersinggung, cepat emosi. Kenapa? Kembali bertemu seperti anak-anak. Justru disitulah seorang anak dididik untuk bagaimana agar kita bisa mengasihi, menyayangi ibu. Ingat ketika ibu melahirkan sampai bersimbah darah. Atun nagaring tawa Pak Bu. Kikasih ibu nanya anak tah, betul Bu?
tidak enak tidur, tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, ya kan? Boleh jadi ketika anak tak sakit, nanti nak kendaraan tak ni pabaw gitu tanggaya, kindra saro podong ototak, eri kurang anak pula berbala garing ada puskesmas kan. Tapi kamu nanti ama langsung dari puskesmas kamu, nak anak salah corona, baca doa bagi doa mau sekarang banyak amalkan. Dulu sedikit larikan ke rumah sakit, pinjam kendaraan, nelpon taksi, nelpon kendaraan untuk bisa dibawa. Bahkan ada seorang ibu pada saat anaknya sakit dia berdoa ya Allah biarlah saya mati yang penting anakku sehat. Jangan berdoa begitu Bu, biar pun mati ibu ini alam yang parang kepercayaan anak. Ya Allah sehatkan anakku ya Rabb, jasmaninya dan rohaninya, dan berikan juga kesehatan dan kekuatan ibunya ini untuk merawat anakku ya Allah. Tapi orang-orang dulu Pak Bu terkadang begitu, pas minaknya garing yang penting anakku sehat. Dulu orang-orang dulu sebagian ada begitu, melahirkan bersimbah darah, menyusui kurang lebih 2 tahun, tidak mampu kita balas kurang lebih 2 tahun itu. Apa sih kau lagi sempurna lompo? Biasa tuh ini tahu bener lampas sekolah anak-anak, bahkan apalagi nak kuliah ni tahu apa? Biasa nak balu bagi poin galuna, nak balu bagi poin barang-barang demi keberhasilan anaknya. Begitu anaknya berhasil, dengan semudah itu kau lupakan ibumu. Ingat, hukum karma terus berjalan. Bu, ingat, hukum karma terus. Puna niat taung pagang ma injo amakna, tunggulah. Besok atau lusa ada salah satu anak-anak kita yang berbuat seperti itu. Jangan marah. Jadi kalau renata ingat dirinya. Mungkin dulu saya pernah kasih begitu ibuku. Inilah hukuman yang Allah berikan sehingga anakku juga berbuat seperti itu. Makanya ibu bapak biasa saya tahu ngaruh ibu-ibu pun tak puasa, apalagi terlepas apa. Kalau dia sudah mendengarkan besok pagi orang sudah melaksanakan sholat Id 1 Syawal di masjid sudah selesai sholat Isya, sudah gemah suara takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Baru dia ingat ibunya yang sudah tiada, yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kodong ibuku sebelum kita semua bangun makan sahur, riolo kodong bangun apa membagikan dengan riang ikan sudah dipanasi, sayur semua baru makasih bangun dimakan. Itu dulu. Tapi ibu sekarang kan sudah manja Pak, semua pakai dulu ya masih saya rasakan itu. Orang tua dulu Pak, saya lahir tahun 76, kurang lebih 40 tahun 43 yang lalu. Tapi saya lihat orang tua dulu di dapur pakai ini, karena Makassar timburung, bulog, bambu yang lubang. Itu iki pa punapal itu baik kamane masya Allah. Napa colo minta ibu-ibu ganjur sefer napa tinroy ambang tinro kati nambikan reta, betul tidak? Tapi ibu-ibu dulu masya Allah luar biasa. Ingat ibumu. Ini heran ini. Ibu yang pernah mengandung, yang pernah melahirkan. Seandainya ibu bapak niat karena Allah Subhanahu wa taala selain Allah, maka ibu kita yang disembah. Bu, seandainya niat karaeng pantarangannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapak yang disembah. Tapi tidak ada selain Allah, maka Allah perintahkan kita wa wasainal insana biwalidayhi hamalhu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain aniskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah, semakin bertambah lemah dan menyusuinya kurang lebih 2 tahun. Al-Quran mengajarkan ibu kasih haknya anaknya, susui dia kurang lebih 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Karena tidak dikulenyem pantarangan akaran kata Allah, maka Allah perintahkan kita berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak.
Bayangkan ibu, ada seorang pemuda datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga mau ikut berperang membela agama Allah. Ya Rasulullah, apa kata Nabi? Masih ada ibumu? Masih ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kembalilah ke rumah, rawat ibu baik-baik, maka kamu mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat berperang jihad fi sabilillah. Masya Allah. Lalu ada seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali. Tanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayahnya. 31 Pak. 31 Bu. Tapi jangan salah paham Pak, jangan sampai Bapak salah paham. 3 istri 1 ayah. Salah paham. 3 kali pengorbanan, 3 kali penghormatan anak kepada ibunya daripada ayahnya. Kenapa? 3 rahasia. Rahasia pertama, ibu yang mengandung, betul? Yang kedua, ibu yang melahirkan, betul? Yang ketiga, ibu yang menyusui. Adakah bapak mengandung? Iya, usah 7 bulan, mana pasti tahu dalam mana? Ngapa? Jadi dulu lalangan. Tapi bukan anak, ibu yang mengandung, dialah yang melahirkan, dialah yang menyusui. Makanya 3 penghormatan anak kepada ibunya, 1 ayahnya. Tapi jangan salah paham tadi itu Pak, karena itu tadi rahasia ibu. Ibu yang pernah mengandung, ibu yang pernah melahirkan. Dengan semudah itu kau lupakan perjuangannya ibumu, melahirkan bersimbah darah antara hidup dan mati. Marah lebih dari 3 hari. Summa na'udzubillahi min. Saudara saja jangan lebih dari 3 hari, apalagi orang tua, ibu bapak yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana usah solusinya orang tua yang sudah meninggal dunia? Saya mau minta maaf tapi dia sudah tiada. 1, sambung hubungan silaturahim. Kalau masih ada orang tua punya saudara hidup, otak antita, sambung silaturahim. Yang kedua, doakan terus menerus setiap selesai sholat. 3, kalau ada rezeki sedekahkan. Nanti sebentar kita kupas. 4, ziarahi kuburannya. Ada orang ceramah bidah ziarah kubur, haram ziarah kubur, tidak menjelaskan dalilnya secara detail. Banyaklah jamaah sekarang ikut-ikutan, tidak mau lagi ziarah kubur. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, orang yang pernah haji, orang yang pernah umroh, ziarah kubur enggak? Solangi, orang yang pernah haji, orang yang pernah umroh, ziarah kubur enggak? Ziarah. Di area Praoda, Masjid Nabawi ada 3 makam, ada 3 kuburan di dalam. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kemudian kadang-kadang kita pergi berziarah di pemakaman Baki. Dari Limbung, Kabupaten Goa, berangkat umroh, pergi ke ziarah kubur. Loh, kenapa di Limbung ibunya meninggal, bapaknya meninggal, tidak mau ziarah kubur? Ini kan perlu jadi bahan renungan ini Pak. Betul tidak? Adakah hadisnya kalau Nabi pernah melarang? Ada. Kita kupas dalilnya. Kata Nabi, inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya kularang kalian ziarah kubur. Di mana Nabi pernah bersabda begitu? Di Mekah. Nabi melarang orang ziarah kubur di Mekah Pak. Kenapa Nabi larang ketika di Mekah? Islam sangat sedikit. Nabi khawatir jangan sampai pergi ziarah kubur lalu pergi meminta kepada penghuni kubur apalah hanya supaya di tanah kubur. Kedua, perempuan dilarang pada saat itu karena perempuan itu Pak tidak sama fisiknya dengan laki-laki. Terkadang kalau pergi ziarah kubur menangis meratap sampai pingsan di kuburan. Maka pada saat itu Nabi larang orang ziarah kubur. Kenapa Nabi larang ziarah ketika di Mekah? Islam tidak berkembang. Sedikit sekali manusia dapat hidayah masuk Islam. Apa yang menyebabkan? Karena dakwanya Nabi sembunyi-sembunyi, tidak seperti dakwanya sekarang. Di Mekah kurang lebih Nabi 13 tahun berdakwah, akidah tauhid ditekankan di situ. Sangat sedikit manusia dapat hidayah masuk Islam. Apa yang menyebabkan Pak Bu? Karena ada nama Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan dapat hidayah masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah. Tapi 2 nama Abu
ini, Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai meninggal dua Abu ini tidak dapat hidayah masuk Islam, walaupun pamannya Nabi. Kedua nama Abu inilah yang selalu mencegah dakwanya Nabi, sehingga Islam itu tidak berkembang. Dakwanya Nabi sembunyi-sembunyi di Mekah karena ada dua nama Abu Lahab dan Abu Jahal yang cegah dakwanya Rasulullah. Maka ibu bapak, di dalam Al-Quran diabadikan kalau dua nama Abu itu Pak dijamin penghuni neraka, ahli neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah, celakalah tangan kedua Abu Lahab maupun Abu Jahal. Kenapa? Karena dia selalu mencegah dakwanya Rasulullah, dia selalu mengolok-olok Nabi. Makanya dijamin dua nama ini masuk neraka. Jadi tolong ibu-ibu yang hadir malam ini, ibu-ibu kalau ada suami yang bernama Abu Lahab atau Abu Jahal, saya minta tolong kalau pulang ceramah takziah sebentar ganti nama yang namanya suami tak. Ganti nama. Kenapa diganti Ustaz? Penghuni neraka Abu Lahab dan Abu Jahal. Ganti. Tapi ternyata ketika kita mengadakan sebuah riset, artinya sebuah penelitian, tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang mau menggunakan nama Abu Lahab dan Abu Jahal. Datang bagi Pak di Cekalan Sipil, Kabupaten Goa, cek di sana. Kalau ada nama Abu Lahab, telepon nggak? Yang ada Abu Bakar. Bagus nama sahabat. Ada juga bertanya bagaimana kalau Abu Gosok? Bagus Abu Gosok, bisa kasih mengkilat panci, asal jangan Abu Lahab dan Abu Jahal. Masih mau Ki? Sudah cukup? Bilang lagi Pak, kalau sudah bicara aku sudah, biar belum selesai pembahasan. Lanjut. Tidak capek, tidak haus, tapi saya yang haus. Ternyata orang bicara juga haus Pak. Orang bicara juga haus Ibu. Lanjut. Di sini jamaah Takanda semuanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa buktinya Bu? Kalau ada orang mendengarkan ceramah minta tambah, itu beriman dan bertakwa. Tapi kalau ada orang mendengarkan ceramah baru 15 menit sudah tidur, imannya lagi mengantuk. Ada nggak jamaah tidur? Tidur mewah lagi. Ada tidur? Tidak. Lanjut. Nah, saya tanya lagi, sudah pernahkah Bapak Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Kita kan dah yang lebih senior dari saya. Sekam aja kisah. Belum pernah juga Pak. Jangankan 1000 rakaat, 11 rakaat, 8 tarwih, witir 3 jumlahnya 11. Betul? Kalau imamnya baca ayat panjang-panjang, walaupun imam desa kori memimpin sholat tapi 1 rakaat 1 halaman, keberatan di jamaah dari bawah Pak Imam. Benar Pak, bagaimana caranya keberatan? Batu-batu nih. Nah karena kata ada komentari Pak Ustaz, ada batu betul, ada teguran. Kalau sudah satu saf, bahkan satu masjid semua batu, kita tegur terlalu panjang itu ayatnya Pak Imam. Iya toh? Apalagi kamar-kamar yang mau taruh korok, kita cicini kita uang. Mama kiri bangga antri pada lihat taruh korok, kalau tidak cicini. Corona itu tenenjo. Mana kita tahu kata orang jaga corona, saya corona. Masya Allah. Ibu bapak. Sholat sunnah 11 rakaat saja kalau ayatnya panjang keberatan jamaah, betul Bu? Yang Bapak Ibu suka adalah ayat yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Coba kalau terlalu panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi dia baca 1 rakaat 1 halaman. Keberatan. Yang mana yang paling laku? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, rakaat kedua selesai orang dhalin, dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Inilah imam yang paling laku kalau bulan Ramadan.
Nabi mendengarkan ceramah agama 1 jam, pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Itu yang saya maksud. Benar Pak, memang kita tidak pernah salat sunnah 1000 rakaat. Kemarin malam adinda saya Ustadz Ismail Usman, sering dipanggil Ustadz Ilo, kurang lebih 1 jam ceramah, betul? Berarti sudah dapat Bapak Ibu pahala kurang lebih 1000 rakaat. Kalau malam ini Ustaz Jamal juga tambah kurang lebih 1 jam, berarti sudah kurang lebih 2 rakaat pahala sholat sunnah yang Bapak Ibu dapatkan melalui 2 malam dengarkan ceramah Tazkiratul Maut. Ustaz terlalu panjang kalau 1 jam, setengah jam paling 500 rakaat. Lihat di jam tangan pun. Ini 50 menit bicara maku. Tambah, masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan yang pertama, saya kasih singkat ya Bu ya, karena masih ada 3 di belakangnya pembahasan itu. Pertama, mohon ampunkan kepada Allah, minta maafkan kepada sesama umat manusia, orang yang sudah meninggal. Nasabah punanya taumat naganna 40 tahun cerita kakudianna mana sedikit dari kubur nasabah kesaksiannya orang yang hidup. Tapi kalau ada orang 40 orang menceritakan kebaikannya, insya Allah itu menjadi syafaat, menjadi doa nasabah kesaksiannya orang yang masih hidup. Makanya kalau ada orang meninggal ibu bapak, berusahalah ingat kebaikannya orang, tutupi kekurangannya. Nah karena tidak mulai cerita kebajikan ustaz narik tunak palasa kamana sana lanyak toh. Karena jangan salah paham, mungkin kan langgar ceramah di masjid kah? Boleh jadi ustaznya mengatakan Allah baji kah? Lagi kuliah. Isi kalina motor salamat. Sandal Japan na pakai sandal jepit na pakai lampar di masjid sambaya. Am motor sandal anjo aja lah kenal. Nak kenal ngapa nak kampanye? Ustaz kesupan ceramah ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Artinya ambil perbuatan yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia sandal baji na tahun wallahi cara deh. Bukan salah memahami itu waktu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu, ceritakan kebaikannya orang yang sudah meninggal, usahakan tutupi keburukannya karena itu adalah merupakan doa. Kalau ada utang piutangnya, usahakan selesaikan. Nasabah antum kena indram pas susah toki Pak. Nah karena Nabi nafsul mukmin muallaqatun bidayini yukadu anhu, jiwanya orang mukmin tergantung antara utangnya. Apa maksudnya? Tertundai sebeya atau tapak antama di surga salah di akhirat ibu bapak punania ini sumpah imran na tena boleh selesaikan oleh keluarganya, itu tertunda. Kenapa Pak Bu? Di akhirat nanti tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rupiah yang dipakai membayar. Lalu apa yang kita pakai bayar nanti di akhirat? Amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan di dunia, itulah nanti kita pakai bayar utang. Tidak main ini Pak. Berdirilah keluarga atau anaknya almarhum. Berapa anaknya almarhum ini? 11. Contoh ya. Contoh. Berdirilah yang paling tua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran kami mewakili. Andai kata selama hidupnya almarhum orang tua kami ada kesalahannya tolong dimaafkan. Tapi kalau ada utang piutangnya Pak Bu, sampaikan kepada kami lengkap dengan kwitansinya, bukti-buktinya, sampaikan kepada adikku yang bungsu. Insya Allah adikku yang bungsu akan membayar utangnya ibu. Tapi kalau dulu kita pernah minjam sama ibuku, bayarlah sama saya karena saya anaknya yang paling tua. Orang tinggi kali-kalinya kurang bagi-baginya. Contoh, jangan masukkan di hati, contoh. Ini kan contoh. Jangan masukkan hati. Saya mengambil contoh, bukan di sini. Nasabahnya kena indra Pak Bu, amal soleh tak pernah membajit tak salah dipakai bayar. Ini tidak main-main. Ini satu. Yang kedua, setelah ibu bapak kita mohon ampunkan kepada Allah, minta maafkan kepada sama manusia. Kalau ada pinjamnya diselesaikan. Ibu pernah bicara tahu utang ada 2. Ada utang kepada sesama manusia, ada utang kita kepada Allah. Mana utangnya kepada Allah? Dia pernah bernazar. Apa nazarnya? Pernah lulus ke anakku jadi tentara atau jadi polisi atau masuk di Politeknik Negeri Ujung Pandang atau di Unhas kuliah, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Bagus, nazar puasa itu bagus saudaraku, tapi jangan beratkan dirimu ketika bernazar puasa.
Mana memberatkan Ustaz? Beratkan itu bu, lagi karena talung Allah berturut-turut, itu namanya memberatkan diri. Pas hari ketiga kita sakit, tidak mampu dilanjutkan karena kita sakit, gugur yang lain. Kenapa gugur? Karena niatnya tadi, nasarnya tadi 3 hari berturut-turut. Sial lo mau kodong bener, nasar puasa. Belum sempat dibayar, meninggal ibunya. Diingat oleh anaknya. Kata, kayaknya dulu ibu pernah nasar puasa. Setahu saya belum dibayar. Dibayarlah oleh anaknya. Kalau itu nasar puasa. Kalau utang piutang berupa uang, diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Ini pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa membantu almarhum atau almarhumah dalam kubur? Yang kedua, sedekahkan karena Allah, dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Ini penting ini Pak. Ada orang bilang begini, "Teo mau sedekah itu maten, nona sahabat tena mau tenambat tu sedekah ya kamate, putus mi amalnya." Dia tidak bisa membedakan mana amal, mana pahala. Pak Bu, saya tanya Bu, kita harus bisa membedakan mana amal, mana pahala, betul? Apa itu amal? Perbuatan. Dari perbuatan itulah menghasilkan pahala. Pahala ini kan 2 Pak. Bisa pahala amal soleh disebabkan karena perbuatannya dan niatnya. Bisa juga dosa disebabkan perbuatan kita. Kan begitu Pak. Maka begitu manusia meninggal dunia, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Amalnya putus, pahalanya tidak. Bu, amalnya putus, perbuatannya putus. Nah sahabat, tena mau tahu mate sedekah, betul? Tena mau tahu mate sholat, apalagi haji umroh, putus. Hadisnya kan begitu, hadis riwayat Muslim. Tapi kan sambungannya Pak, illa min salat, kecuali 3 hal. Ketiga hal inilah pernah dilakukan ibu bapak selama hidupnya, insya Allah akan mengalir terus ke alam barzakh, ke kubur. Apa itu? Sedekahun jariyah. Dulu bapak kita, kakek kita pernah nanam pohon mangga, berbuah mangga itu. Datanglah tetangga ia mual-mual minta buahnya. Kisah lalu ibu tegi hiliki ikono. Kalau cuma 2 buah sampai 1 kantong kasih, asal dia tidak kasih masuk 5 karung, lalu dia bawa ke pasar Limbu. Namamu tuh sedekah pun 5 karung, tak liwat tongi Pak. Dimakan oleh orang yang ngidam. Apa jempol takokoy Pak ini ya? Ngidam dia. Dimakan oleh orang yang sangat membutuhkan sedekah. Jangankan manusia, burung-burung yang memakan buah mangga itu sedekah. Kenapa? Burung itu kenyang pada hari itu disebabkan makan buah mangga yang pernah ditanam oleh bapak kakek kita beberapa tahun lalu. Sedekahun jariyah ngalir sampai ke alam barzakh. Apalagi sumur. Ada orang tua kita dulu, kakek kita dulu gali sumur Pak. Begitu musim kemarau, air tidak ngalir. Datanglah tetangga minta, kisah saya dong jadi air mau jadi sembahyang. Terlalu bikin giliki Pak. Dipakai berudhu, sholat. Kita yang sholat, insya Allah dapat togi pahala orang tua yang pernah gali. Nah sahabat tena diterima sambayan, tak perlu tena gini bakal jadi sambayan, betul? Anggal lagi jadi sambayan dari air sumur yang pernah digali oleh bapak kakek kita beberapa tahun lalu. Sedekahun jariyah ini akan membantu. Yang kedua, au ilmi yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah, bersyukurlah ibu bapak yang ditakdirkan jadi pendidik, jadi guru. Antu guru apa sana jadi pahalana. Bu, tidak ada polisi, tidak ada tentara, tidak ada kepala desa, tidak ada kepala dosa. Maaf, kepala desa, tidak ada camat, tidak ada presiden kalau tidak ada guru. Betul? Dialah yang ikhlas mengajarkan ilmunya. Betul tidak, Bu? Maka alhamdulillah kakakku sudah ribuan tabungan akhiratnya. Banyak orang berhasil disebabkan karena ilmu pendidikan yang Bapak ajarkan. Banyak jadi polisi, tentara, bahkan ada yang sudah dokter, mungkin murid-murid Taganda, berkah ilmu yang pernah kita ajarkan. Maka Pak Bu, tidak ada mantan guru, betul? Tidak ada mantan, yang ada mantan Pak pengalaman, mantan pacar pengalaman. Hati-hati lagi, hati-hati. Tidak ada mantan guru.
Itulah guruku dulu. Ibu masih ingat gini dulu waktu guru agama tak SD? Ingat toh? Berarti masih stabil ke pengingatan tak. Kayak biasa nggak tahu mana guru agamanya waktu SMP aku lupa itu Omi. Alhamdulillah ibu guru agamanya waktu SD masih ingat, masih tajam pengingatan tak. Alhamdulillah, masya Allah. Guru mengaji tidak ada ustaz kalau tidak ada guru mengaji, betul? Tapi kalau kita mengadakan penelitian Pak Bu, kalau guru mengaji dan guru-guru umum itu beda. Guru-guru umum kebanyakan badannya gemuk-gemuk dibandingkan guru-guru mengaji. Kebanyakan. Saya tanya sama teman, kenapa seperti itu? Dia bilang gajinya kita sekian juta, tambah sertifikasi. Saya bilang iya ya. Guru mengaji banyak yang kurus-kurus. Kenapa? Karena hanya 10.000 satu bulan dibayar di TPA. Itu pun juga terkadang ada orang tua santri protes bayar lagi. Ajar minta yang nata. Nekat tentu baca baca. Makanya kalau mengaji nanti di masjid ibu mengaji di TPA, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, biar mengalir nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Cocok ceramahnya Ustaz Amri. Nah karena punya komputer bahasa Inggris matematika 500.000 per bulan kurusnya nata. Tapi 10.000 satu bulan di TPA, protes ke orang tuanya. Nah karena mama urtat ngaji. Tak lagi nanti tahu mau jelas apa nak anak sama si demam giginna. Iya kan luar biasa. Jadi kalau kita mau anak belajar jangan sekek pelit karena itu adalah ilmu yang luar biasa. Yang ketiga, awaladun soleh yada'ula, anak yang soleh yang mendoakan. Nabi tidak mengatakan anak kandungnya Pak. Nabi tidak mengatakan anak kandungnya yang soleh dan soleha. Kalau seandainya redaksi hadis ini Nabi mengatakan hanya anak kandungnya yang soleh dan soleha, berarti kasihan orang yang tidak punya anak. Nah seperti anak nampak doakan, ya kan? Untungnya hadis ini secara umum, awaladun soleh yada'ula, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka saya kalau pergi ke ceramah Pak Bu, tidak berhenti ke ceramah sebelum saya tutup dengan doa. Biarpun protokolnya tidak menyebutkan ditutup dengan doa, tetap saya doakan. Akan saya dihantui pikiranku dalam perjalanan pulang kalau saya akhiri ceramahku tidak menutup dengan doa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan kita tidak tahu ketika berdoa. Tolong aminkan saja. Selama Bapak Ibu mendengarkan doanya, diaminkan. Karena toh tahu Pak mana langit karena sekali doa amin. Asik malah sambil lagi parsulah pun amin nih. Padahal kita tidak tahu dari lisan siapa, dari amin siapa doa itu diterima oleh Allah. Satu orang diterima doanya, satu orang yang diterima aminnya, satu majelis tazkiratul maut malam ini semua doanya diterima oleh Allah. Kecuali Pak Bu kalau tidak didengar di doaku, jangan coba-coba amin doa yang tidak dengar. Tapi pernah kilangir ji amin bagi. Begitu juga sebentar kalau pulang ke rumah nak karena bernenta mak sebentar nah kalau bangun ke sholat tahajud ikut berjamaah aminkan doaku kasih tahu ke suami iya Pak ku aminkan tapi syaratnya kasih dengarkan ke doa tak jangan diaminkan doanya suami tak kalau dia kecil jangan sampai berdoa ya Allah jadikan istriku yang soleh amin ya Allah jadikan istriku istri yang sabar amin ya Allah tiba-tiba dia kecil ke dalam hatinya jadikan istriku sabar kalau saya menikah lagi ya Allah amin ya Allah. Jangan mengaminkan doa yang tidak didengar. Bagaimana Ustaz ketika berjamaah di masjid? Boleh nggak aminkan doanya imam? Tergantung imamnya. Kalau imamnya menjaharkan doa, jamaahnya di belakang dengarkan, silakan aminkan dia mau. Tapi kalau dia tidak menjaharkan doa, tidak didengar, ngapain kita amin doa yang tidak didengar, Pak? Lebih bagus kita doa sendiri. Nah, sahabatnya lagi sengit, dan lagi langgar apa doanya, betul? Begitu juga sebentar. Saya tutup dengan doa. Kalau Bapak Ibu dengarkan doanya, aminkan Pak. Insya Allah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekahkan untuk almarhum atau almarhumah. Berapa banyak Ustaz? Jangan lihat dari banyaknya, lihat dari keikhlasan kita. Walaupun itu sedikit, yang penting ikhlas. Insya Allah itu bermanfaat daripada banyak tapi moro-moroki. Saya perhatikan jamaah ini sudah tidak lagi bersahabat ceramah lama-lama. Sudah banyak yang gelisah saya lihat ini. Saya kalau ceramah di mana-mana ada 3 faktor yang sering saya perhatikan. 1, kalau sudah gelisah di tempat duduk, tadinya lurus-lurus, sekarang sudah bengkok kiri kanan. 2, jam tangan sering dilirik. 3, tak lalau, menguap. Makanya kalau menguap itu sunnah tutup. Seperti tidak kelihatan. Yang pakai masker beruntung karena biar menguap tidak kelihatan. Toh?
menjaga protokol kesehatan. Kenapa tidak pakai masker Ustaz? Ya ada masker. Tapi kalau aku pakai 5 menit ceramah, mari masalah poso. Yang kedua, jauh jalan Bapak Ibu. Insya Allah yang ketiga, air wuduku belum batal, masih steril. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, sedekahkan orang yang meninggal. Ustaz, adakah lagi dalil lain kalau orang meninggal bisa disedekahkan? Ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal ibunya, dijelaskan atau diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, meninggal ibunya Sa'ad bin Ubadah. Apa perhatian ini Pak? Tinggi bangkaiku sebenarnya. Tapi jaji bapak puji sandala. Sebenarnya semua sedang nganggur ini, tapi puji ini kejaji sandala dari itu. Ketika ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal, datanglah Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, tapi saya tidak melihat dia meninggal sampai dia dikuburkan. Apakah bermanfaat kalau saya bersedekah karena Allah, kuhadiahkan pahalanya untuk ibundaku almarhumah? Apa kata Nabi? Nah, iya. Lalu Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma, sebentar lagi dipanen. Kusedekahkan kebunku beserta semua isinya karena Allah, kuhadiahkan pahalanya untuk ibundaku almarhumah. Lalu Rasul bersabda, inna shadaqatu la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan asapnya kubur. Jadi masih banyak amalan Pak yang bisa diamalkan kalau orang tua kita sudah meninggal. Sambung silaturahim, doakan setiap selesai sholat, siarai kuburannya, betul? Sedekahkan seikhlas dan kemampuan kita kalau ada rezeki, karena sedekah itu insya Allah dapat memadamkan api dalam kubur, asapnya kubur. Kalau ada orang berkata, Ustaz, tidak sampai pahalanya disedekahkan orang meninggal, gampang sekali jawabannya Pak. Pak, Ibu, kalau Allah menghendaki kita dulu meninggal, kusedekahkan niatku karena Allah. Kalau tidak sampai pahalanya, pulang cepat kasih tahu Pak. Nah, bilang bagaimana mau pulang seseorang sudah meninggal? Makanya jangan pakai akal, tapi pakailah keyakinan, iman. Kalau ternyata sedekah itu dapat membantu orang-orang yang sudah berangkat mendahului kita menghadap Allah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, sepaham para ulama kita, mazhab yang paling tua Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian Ahmad bin Hanbal. Sepakat empat mazhab ini orang meninggal dunia boleh dihajikan, badal haji namanya. Tapi syaratnya orang yang sudah haji berangkat menghajikan orang tuanya. Kalau badal haji saja boleh, apalagi dengan sedekah biasa. Nah ini dia Bu, jadi 3 dalil ini Pak yang kuat sebenarnya. Sedekahkan, ziarahi kuburannya, doakan terus menerus. Nah, yang ketiga apa? Doakan terus menerus. Almarhumah hanya butuh doa, almarhumah hanya butuh pelampung. Apa pelampungnya? Adalah doanya orang yang masih hidup. Kita pergi ke laut berenang, tapi Bapak Ibu tidak punya pelampung, tidak bawa bebek atau ban dalam yang sudah diisi angin. Kira-kira berapa jam kita mampu bertahan di laut berenang tanpa pelampung? Kalau Bapak Ibu tanya, kalau Ustaz Jamal berapa jam? Saya akan menjawab, kalau tidak ada pertolongan Allah, saya langsung tenggelam. Kenapa? Karena saya orang yang tidak pandai berenang di laut, tidak pandai berenang di kolam renang. Saya cuma pandainya berenang di darat. Nah, seperti aja di sini. Nah, kalau bukan pertolongan Allah, tenggelam. Apa pelampungnya orang meninggal? Doanya orang yang masih hidup. Semakin banyak mendoakan dengan doa yang baik, semakin besar kemungkinan doa itu diijabah oleh Allah. Dan itulah yang bisa membantu almarhum atau almarhumah di dalam kuburnya. Yang keempat atau yang terakhir, wa qiraatil Quran, bacakan Al-Quran, niatkan semata-mata karena Allah, pahalanya yang benar tajwid dan mahri hurufnya, itulah yang kita sedekahkan kepada almarhumah atau almarhum. Ada lagi pendapatnya sampai Ustaz, sampai atau tidaknya Pak, urusannya Allah. Yang penting nawaitunya, innamal a'malu binniyat. Yang penting niatnya membacakan Al-Quran karena Allah, yang benar tajwid dan mahri hurufnya, itulah yang kita sedekahkan kepada almarhumah. Yakin insya Allah sampai. Kadang kule motor nyo tamatenta Pak. Nak kana mantoy ngapa natin lu pengajian ada. Angapa natin lu kirim ke pahala baca Al-Quran na. Kadang kule motor akan tapi kadera dilanggar lagi. Makanya kirimkan, bacakan.
Ada lagi orang tidak boleh dibacakan. Bahkan saya Pak biasa kalau aku akhiri ceramahku, biasa juga aku ajak jamaah tutup dengan surah Al-Fatihah. Ada jamaah pernah protes. Di mana itu Pak jamaah dia protes saya? Daerah Buntusu. Sekarang kan sudah dimekarkan Kelurahan Buntusu. BTP Tamalan Rea, dekatnya sentral BTP. Agak jauh-jauh. Nah kadar ke Pak Ustaz, karena iya Pak lihat mana ceramah kat orang pikir. Pak Ustaz, karena iya Pak. Herang kuda kencini kenji Ustaz na NU, kuna lihat ceramah pasti nak kirim dengan surah Al-Fatihah atau Madinah. Iku mana Pak? Saya bukan ke Ustaz NU Pak. Saya juga bukan Muhammadiyah. Bukankah juga Salafi? Bukankah juga Wahdah? Tapi saya adalah Sunnah wal Jamaah. Tapi saya cenderung memakai pendapat mazhab Syafi'i, tapi tidak mencela mazhab yang lain. Saya toleransi karena ketika saya kuliah dulu, memang jurusanku syariah, akhlak syakhsiyah, hukum keluarga, dan skripsi saya mengantarkan saya sarjana. Itu kan aktualisasi pembagian warisan antar laki-laki dan perempuan di salah satu kecamatan. Di salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sulawesi Selatan, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Saya paham kalau membahas masalah warisan, tapi bukan warisan yang dibahas di malam, karena terlanjur tadi 4 pembahasan itu. Nah, ibu bapak dirahmati Allah, bacakan Al-Quran termasuk surah Al-Fatihah. Lalu saya tanya orang itu, loh kenapa bapak mengatakan tidak perlu dibacakan surah Al-Fatihah, orang meninggal tidak sampai? Nah bilang, Ustadz bilang tidak perlu dibacakan Al-Fatihah kalau sudah meninggal tidak sampai, tidak perlu lagi dibacakan Al-Quran. Akhirnya saya tanya, coba bapak baca surah Al-Fatihah, karena biasa kalau ada orang yang sedikit-sedikit bid'ah, biasa aku tes orang baca Al-Fatihah Pak.